bekerja dengan asumsi, bekerja dengan data. Nah, kan beda. Apakah data sudah dianggap benar semuanya? Sudah terpenuhi semuanya dan juga disebut sebagai syarat-syarat data. Saya kalau dalam bidang akuntansi, ke hukum dan perpajakan itu kan valid dan kompeten. Ini ada data. Data saja dapat juga keliru datanya. Terdapat data 10, yang benar hanya 8. Tapi kita menghitungnya 10. Apakah itu juga dianggap benar? Nah, belum tentu juga. Jadi basicnya berdasarkan data itu juga belum tentu karena datanya apakah sudah teruji valid dan kompeten misalnya seperti itu. Bagaimana dengan asumsi? Nah, kalau kita lihat ya, asumsi itu kan dugaan yang diterima sebagai dasar. Kalimatnya ya, asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau dasar pemikiran yang dasar pemikiran atau dugaan awal yang dianggap benar karena berdasarkan metode-metode yang dahulunya. Yang dahulunya kan pakai data, terus kita berasumsi sama gitu. Yang perlu diuji fakta-faktanya dan data-datanya. Kurang lebih seperti itu berasumsi itu. Menurut saya, mungkin dengan bacaan literatur yang berbeda ya. Setiap manusia itu selalu memiliki asumsi di dalam memulai suatu pekerjaan. Ketika mendapatkan data atau tidak mendapatkan data. Ini Pak di dalam benak pikirannya ya, yang perlu di langkah-langkah uji. Ketika ada orang, tapi gini, catatan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan. Asumsi tidak dapat digunakan untuk justifikasi atau memutuskan atau menghakimi orang atau barang, manusia atau barang kan gitu. Berdasarkan asumsi kemudian orang itu dihukum, nggak boleh. Tidak bisa juga dalam hal pekerjaan penelitian yang bersifat analitis misalnya. Namun ketika ada data, kita berasumsi nih, ini kayaknya cara menghitungnya seperti yang sebelumnya misalnya. Seperti teori itu, seperti formula itu kan asumsi. Karena kita mendapatkan data. Nah, ketika tidak mendapatkan data, nah, kita menduga seseorang, ini kayaknya hitungannya seperti yang tahun sebelumnya ya, kan gitu. Kemudian kita mencari data, mencari mendukung asumsi atau dugaan-dugaan itu. Hipotesis itu pakai asumsi enggak? Jika begini maka begini. Satu, jika harga-harga barang naik maka inflasi sekian persen. Ini belum ada uji agregatnya, supply and demand-nya. Cuma kalimat inflasi naik maka harga-harga barang naik. Ini tidak terkait dengan tadi ya, supply and demand-nya dulu, belum. Ternyata kenyataannya kan gitu. Nah, contohnya semacam itu kan berasumsi dulu sebenarnya. Karena berdasarkan hal yang diterima sebagai dasar tadi, pemikiran dianggap benar. Jadi kalau orang yang misalnya ya nuwun sewu, sok data gitu loh, itu nggak benar juga menurut saya. Datanya ini, buktinya ini, ya buktinya valid apa tidak, kompeten apa tidak kan gitu. Kalau tidak kan juga tidak bisa dijadikan dasar. Kita kerja sebagai data, gini, ada sok scientist data itu. Padahal nggak ada, tidak valid dan tidak kompeten atau data yang dimunculkan karena rumusan yang salah. Kalau asumsi, begini, kalau asumsi ada dalam pikiran kita, karena yang disebut dugaan itu ada dalam pikiran kita, dasar pemikiran. Namanya saja juga dasar pemikiran yang dapat digunakan dan atau sudah dianggap benar. Yang perlu diuji untuk di validitasnya, reliabilitasnya kan gitu. Dan kompetensinya, data tersebut kompeten apa tidak terhadap peristiwa ini kan gitu.
asumsinya itu dibangun kan gitu. Tapi tidak boleh untuk menghitung atau menetapkan secara langsung. Kalau dengan orang yang menghukum, wah karena dia berasal dari keluarga ini pasti dia perbuatannya baik. Tidak bisa. Kalau misalnya hukum itu, pasti bapaknya bagus karena keluarganya yang baik, pasti dia jadi keluarga yang baik. Tidak juga bisa begitu. Karena dia dari keluarga miskin maka perbuatannya tentu keliru. Tidak boleh. Kalau itu asumsi yang salah. Di bahasa Latin ada itu, ada prof bla 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 ad hoc gitu. Gak bisa seperti itu karena begini ininya begini perbuatannya ini begini. Ini dari sisi ilmu-ilmu yang sifatnya sains ya. Jadi agak perlu dimitigasi lebih lanjut. Kembali lagi, kita tidak boleh menjustifikasi orang yang berasumsi. Kalau dugaan ketika ada dalam pikiran itu menjadi dasar untuk melangkah. Tapi biasakan untuk membaca, menulis, menghitung, mengamati hal-hal di luar fenomena atau fakta-fakta yang terjadi di luar kita. Itu akan mengasah yang namanya bahwa sesuatu itu dilandasi oleh hal yang benar, bukan dugaan yang benar. Dugaan yang benar menghasilkan hal yang benar, dugaan yang salah menghasilkan yang salah. Hal tersebut bisa didasari oleh pengalaman, termasuk juga ada insting, feeling, dan segalanya. Namun kemudian di tahap dengan proses-proses dan prosedur yang ilmiah, prosedur yang baku, SOP lah bisa dibilang begitu. Jujur aja dari hati yang paling dalam. Ketika Anda melihat suatu peristiwa, ketika Anda menerima data, apakah Anda tidak pernah berasumsi atau menduga-duga dulu? Jujur. Jujur sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam, dengan pikiran yang jernih, saya bertanya, apakah Anda termasuk orang yang pernah atau tidak pernah menggunakan asumsi Anda untuk melaksanakan sesuatu? Seandainya tidak, itu kalau saya ibaratkan begini, ada orang diem, tiba-tiba dikasih sesuatu, data, tapi sebenarnya dia nggak tahu apa-apa misalnya. Dia pandai, misalnya orang tersebut, terus kemudian tiba-tiba ada data. Tentu dia akan tetap bertanya, kalau berakal, atau beriman lah. Gak berlebihan kalau beriman. Dia berakal dan berpikir, ini apa? Kan gitu. Kemudian saya ngapain? Disuruh apa dan sebagainya. Itu logik. Manusia selalu begitu. Ciao. Jangan pernah takut berasumsi yang benar.